Kenalkan, nama saya Bayu Joshua Fendi. Dan saya Anas Andi Abrodi Saya dari absen 14. dan saya absen 15 untuk kelompok 10. Ya, fokus ini. Sini kami berdua akan menjelaskan cara eh, menyeting NAT pada server yang akan kita gunakan. Tentu terlebih dahulu kita akan membahas apa itu NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translation. Secara mendalam, mengapa NAT itu penting dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Pertama-tama kita akan memberikan contoh pada Cisco Packet Tracer dulu. Apa itu NAT? NAT adalah mekanisme yang digunakan di router untuk memodifikasi informasi tentang alamat IP di header paket saat transit melintasi perangkat lalu lintas. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan alamat IP private yang digunakan dalam jaringan lokal yang tidak bisa di routing di internet publik ke alamat IP yang bisa di routing ke internet publik dan sebaliknya juga seperti itu. Mengapa NAT itu penting? Pertama, mengatasi kelangkaan alamat IP. Alamat IP publik sangat terbatas. NAT memungkinkan banyak perangkat jaringan private untuk berbagai alamat IP publik untuk mengakses internet. Ini sangat memperpanjang masa pakai IP sambil menunggu adopsi IPv6 secara luas. Yang kedua adalah keamanan. Dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan eksternal, NAT menambahkan lapisan keamanan. Alamat IP internal tidak langsung terlihat atau dapat dijangkau dari internet, sehingga lebih sulit bagi penyerangan menargetkan perangkat jaringan private. NAT sendiri memiliki tiga jenis. Yang pertama adalah static NAT, yang kedua adalah dynamic NAT, dan yang ketiga adalah NAT overload. Eh, Sekarang teman saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan NAT pada Cisco Packet Tracer dan contoh penggunaannya secara sederhana. Hmm, Baiklah, berikut ini adalah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa lagi, Bang. Oke, terlihat di sini ada topologi NAT. Yang kita punya di sini ada sebuah server, terus routernya ada dua, lalu switchnya satu, dan untuk perangkatnya kita punya laptop dua buah. Di sini sudah disetting IP konfigurasinya sedemikian rupa IP address 777, subnet masnya 255.0.0.0, lalu default gateway-nya 7.7.7.1. Lalu pada laptop yang pertama konfigurasinya itu dengan IP address 192.168.20.2, subnet masnya 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 192.168.20.1. Kalau laptop yang kedua itu hanya ada sedikit perbedaan, yaitu di IP address 192.168.20.3, subnet masnya sama, default gateway-nya sama juga 20.1. Lalu di sini kita akan men-setting router untuk konfigurasi ke server PT dari router kedua. Oke, di sini kita akan mulai. Satu spasi 255
itu tadi. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi IP dengan IP add dan subnet masknya. Oke, enter, no SH. Lagi sampai ke UNT ya. UNT FA 011. Lalu IP add gedung tadi. Di sini sudah masih proses konfigurasi ke server dengan address 777 dan subnet mask 255. Enter lagi. Keluarkan. Lalu ke bagian router 3 dengan CLI seperti ini. Konfigurasi dimulai dengan ketik conf dan T. Lalu int fa 0/0. Terus men-setting konfigurasi IP-nya. Wah, gitu tadi 2 spasi 255. Subnet masknya jangan lupa dimatikan. Lalu no SH. Lalu no SH. Lalu IP add. Nah, di sini untuk konfigurasi IP yang ke default gateway-nya. Terakhir nol kan? Lalu no SH lagi. Dan X. Oke, terus. Nah, itu IP NAT inside incident. Oke. Belum tuh. Ulang lagi tipnya invite static. Nah, ini kurang lengkap tadi, kita ulangi. Static static NAT 192 itu 68 titik 20 titik 22 25 25 salah 25 titik 50 enter. Salah. Oh, kurang astaga. Static source. Ini maaf ada kekurangan. Di sini harusnya ada source. Nah, ini baru betul. Ini untuk konfigurasi yang laptop pertama. Lalu laptop kedua yang 50 diubah jadi 100 dan yang di sini. Nah, ini ke laptop kedua. Oh, ini. Apa itu nih? Nah, enter. Terus int fa 0/0. Terus IP not outside. Habis itu eksekusi. int fa 0/1. 1 terus it not inside. Habis itu X. IP root-nya belum. IP root. Oh, kita lakukan spasi spasi titik 1. Terus X. Ya, dipindahkan lagi. Lalu masuk ke laptopnya itu tes ping ke server.
ke server tadi. Nah, ini masih aktif. Oh, kondisi 2 kali nih. Nah, setelah masih RTO ini harus ini bisa. Gimana? Memang bisa betul aja. Astaga. Bisa router. Bukan tadi. Belum. Nah, tadi masih ada yang harus dikonfigurasi di router ketiga. Cuman tadi yang SH. Anjir. Ketik ya, ketik. IP, SH, IP, dan nah, di sini untuk melihat transmisinya ada berapa. Oke, karena sesuai, lalu kita cek konfigurasi lagi ke laptop kedua. Oke, berapa? Sama, ping ke server dulu. Kalau berhasil berarti ini konektivitasnya bagus. Dalam konfigurasi konektivitas pertama yang sedikit RTO lalu diulangi lagi agar langsung bisa. Nah, data ini sudah pas dan bisa. Lalu kita coba ke router 3 lagi dengan yang sama untuk CLI-nya dan masih sama. Jadi secara konektivitas ke server, setiap address bisa connect ke internet. Mungkin hanya sekian dari kami dan semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran bagaimana itu cara konfigurasi NAT pada Cisco Packet Tracer. Kami Anas Andi Abrori dan teman saya Wahidi Usman Kendi mengucapkan banyak terima kasih dan sekian, selamat siang.